Adapun cara melengkapi informasi mata kuliah di halaman web e-learning adalah: pertama, silakan login di web e-learning menggunakan akun Anda yang berperan sebagai dosen. Kemudian, pada halaman web e-learning, pergi ke halaman beranda dengan mengklik menu beranda saya. Lalu, pada halaman beranda, Anda akan melihat beberapa mata kuliah yang telah didaftarkan operator untuk Anda. Kemudian, klik nama mata kuliah yang ingin dilengkapi informasi mata kuliahnya, misalnya mata kuliah media pembelajaran MISD. Selanjutnya, pada halaman mata kuliah, tarik scroll ke bawah sehingga Anda melihat menu administrasi. Kemudian, klik menu ubah pengaturan. Selanjutnya, pada halaman ubah pengaturan perkuliahan, Anda dapat memeriksa nama lengkap mata kuliah, nama singkat perkuliahan, dan Anda juga dapat mengisi kolom ringkasan perkuliahan dengan deskripsi singkat mata kuliah. Misalnya, kemudian, setelah Anda selesai mengisi kolom ringkasan perkuliahan, klik tombol simpan dan tampilkan. Nah, maka deskripsi mata kuliah yang telah ditambahkan akan tampil di halaman program studi, sehingga mahasiswa akan mengetahui deskripsi mata kuliah sebelum ia mendaftarnya. Contohnya, kita akan pergi ke halaman program studi dengan mengklik menu ini. Lalu kita cari nama mata kuliah yang telah ditambahkan deskripsinya, yaitu mata kuliah media pembelajaran MISD. Deskripsinya akan terlihat dengan mengklik menu penjelasan. Nah, di sini. Selanjutnya, untuk kembali ke halaman mata kuliah, kita dapat mengklik nama mata kuliah. Nah, selanjutnya, adapun cara menambahkan capaian pembelajaran dan daftar topik materi perkuliahan di halaman mata kuliah adalah: pertama, klik tombol hidupkan mode ubah. Maka, halaman mata kuliah akan menampilkan mode ubah yang ditandai dengan munculnya menu-menu seperti ini. Kemudian, klik menu ubah yang paling atas, lalu klik menu Edit Section. Selanjutnya, pada halaman kesimpulan dari General, isi kolom penjelasan dengan capaian pembelajaran dan daftar topik materi perkuliahan, misalnya. Dan pada contoh ini, saya akan mengambil capaian pembelajaran langsung dari RPS. Saya blok, lalu saya hilangkan dulu penomorannya. Saya copy, kemudian saya paste di bawah judul capaian pembelajaran. Kemudian saya blok, lalu saya berikan penomoran. Kemudian judulnya saya blok dan saya tebalkan. Daftar topiknya saya angkat ke atas. Kemudian saya juga akan mengcopy daftar topik materi perkuliahan langsung dari RPS. Nah, di sini sudah ada di RPS saya. Saya blok, saya hilangkan dulu penomorannya. Kemudian saya copy, lalu saya paste di bawah judul daftar topik. Kemudian saya akan blok lagi. Kemudian saya akan berikan penomoran. Dan judulnya saya blok, lalu saya tebalkan. Nah, setelah selesai mengisi kolom penjelasan dengan capaian pembelajaran dan daftar topik materi perkuliahan, klik tombol simpan perubahan. Nah, maka deskripsi tentang capaian pembelajaran dan daftar topik materi perkuliahan akan tampil di halaman mata kuliah seperti ini. Selanjutnya, saya akan menambahkan file RPS di halaman mata kuliah agar mahasiswa dapat mendownload file RPS tersebut. Caranya adalah, tarik scroll ke bawah, kemudian klik menu tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya, lalu klik menu file, kemudian klik tombol tambah.
Selanjutnya, pada halaman tambah file baru, isi kolom nama dengan nama file yang akan ditambahkan, yaitu kemudian tarik scroll ke bawah, lalu pada menu konten, klik simbol panah, kemudian klik menu upload a file, lalu klik tombol choose file. Kemudian pilih file RPS dari dalam komputer Anda, misalnya ini, lalu klik tombol open. Kemudian klik tombol upload this file. Nah, setelah file RPS selesai diupload, tarik scroll ke bawah, lalu klik menu restrict access untuk mengatur hak akses mahasiswa terhadap file RPS tersebut. Misalnya, kita akan memberikan hak akses kepada 2 kelas saja. Caranya adalah klik tombol add restriction, kemudian klik menu group, lalu klik simbol panah pada menu group, kemudian pilih kelas mahasiswa yang ingin diberikan hak akses untuk mendownload file tersebut, misalnya kelas A. Kemudian, kita akan menambahkan kelas lain, klik tombol add restriction kembali, lalu klik tombol group, kemudian klik simbol panah pada menu group, lalu pilih kelas lain yang ingin diberikan hak akses untuk dapat mendownload file tersebut, misalnya kelas B. Kemudian, klik menu all, lalu pilih any, agar mahasiswa yang berada di kelas A dapat mendownload itu, ataupun mahasiswa yang berada di kelas B. Selanjutnya, setelah selesai mengatur hak akses, klik tombol simpan dan kembali ke perkuliahan. Nah, maka file RPS yang telah ditambahkan akan tampil di halaman mata kuliah seperti ini. Dan file ini hanya bisa diakses oleh mahasiswa yang berada di kelas A atau mahasiswa yang berada di kelas B. Selanjutnya, setelah Anda selesai menambahkan informasi mata kuliah, klik tombol matikan mode ubah. Nah, maka halaman mata kuliah akan kembali ke mode normal, yaitu tidak ada lagi tombol-tombol yang muncul tadi. Nah, demikianlah cara menambahkan informasi mata kuliah pada halaman web e-learning. Selamat mencoba.